Nah, kalau Buya melihat kondisi politik kita saat ini pada Presiden Prabowo Gibran ini, kira-kira Buya melihatnya gimana? Saya melihat apa beda era Orde Baru dan era Reformasi ya. Seorang politisi memberikan saya pelajaran berharga. Kata beliau begini, Buya, kalau politisi yang ngomong, itu Buya jangan cepat-cepat menyimpulkan tentang bahwa yang disampaikan itulah sesuatu kebenaran gitu. Jadi kalau gitu program makan bergizi ini menurut saya menguntungkan usaha besar atau usaha menengah ya, tetapi merugikan usaha mikro dan ultra mikro gitu. Dan saya akan percaya ya kalau Pak Prabowo dari nawaitunya dan saya lihat dia tulus ya untuk. Ya. Kan ada astacita ini yang dibuat Prabowo. Saya melihat dia memang tulus ya. Ya. Dia memang ingin membuat kebijakan yang pro rakyat. Selamat datang di Edshare On, Edition Discussion bersama saya Di Wijaya. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang narasumber yang pernah hadir di Edshare On 1 tahun yang lalu. Beliau baru saja merayakan ulang tahun yang ke-70 dan meluncurkan 3 buah buku sekaligus. Beliau adalah Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah dan juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sini kami akan ngobrol tentang berbagai hal perpolitikan dan ekonomi Indonesia. Siapa beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya, apa kabarnya? 1 tahun berlalu. Udah 1 tahun. Puasa tahun kemarin, ini puasa lagi nih jadinya. Iya, baru masuk bulan puasa ini. Kita bersyukur kepada Tuhan diberi umur panjang. Ya, amin. Dan ini juga Buya, kemarin waktu peluncuran buku Buya yang memperingati 70 tahun ulang tahun Buya, saya juga kan diundang. Terima kasih banyak. Saya hadir dan di situ banyak tentang informasi yang saya juga kaget. Ternyata Buya Anwar Abbas itu nama aslinya bukan Anwar Abbas ya. Terbongkar ya, terbongkar. Iya, terbongkar nih. Nah, supaya kalau saya sudah tahu, supaya penonton Edshare On juga bisa tahu nama aslinya ini, boleh cerita sedikit nih Buya, langsung yang cerita supaya orang bisa tahu, wah ternyata Anwar Abbas ini bukan nama asli. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Mohon Buya boleh ceritakan lagi kembali. Iya, terima kasih Pak Ade ya. Jadi saya itu nama asli pemberian orang tua namanya Samsul Anwar. Artinya matahari yang bersinar kira-kira begitulah. Tapi saya ada rasa kurang happy dengan nama itu gitu. Lalu pada masa itu ada kebiasaan untuk menambah nama. Ada yang namanya dengan membawa nama negeri, nama kampung. Betul. Misalkan dia anak desa Talago. Nah, dia Andesta, anak desa Talago gitu kan. Atau dia memakai nama gabungan antara bapak dan ibu. Tuh, misalkan bapaknya namanya Julius dan ibunya namanya Ramani, dibuat jadi Yuliara gitu kan. Gabungan. Nah, saya juga ada yang membawa nama orang tua nama bapak gitu kan. Nah, saya terus terang saya mencobakan ketiga-tiganya. Yang pertama saya cobakan nama desa. Kebetulan nama desa saya namanya Balai Mansiro. Jadi anak desa Balai Mansiro, jadi Anwar Andesba. Terlalu berat gitu kan. Kemudian saya coba juga dengan menggabungkan nama bapak saya dan ibu saya, Abbas Ramani. Jadi Anwar Abra, kurang enak juga kedengaran oleh saya. Lalu akhirnya saya putuskan kalau gitu nama saya adalah Anwar Abbas. Abbas nama bapak, gitu. Anwar salah satu ujung nama dari nama saya sendiri. Samsul Anwar tadi, jadi Samsul Anwar, Samsulnya dibuang, Anwarnya diambil, tambah dengan nama bapak. Dan kebetulan bapak suka juga begitu. Iya, dan memang itulah memang nama yang membawa berkat ya. Iya, dan itu kebetulan dia tanpa melalui proses penggantian nama secara formal ya. Kan kalau sekarang tuh ganti nama itu kan harus melalui apa? Pengadilan kan ya. Kalau saya tidak melalui, saya ganti sendiri saja. Kalau nggak salah langsung di sekolahnya juga dipanggil Anwar Abbas, langsung rapotnya juga langsung pakai nama. Kebetulan saya ini ya SD-nya namanya S Anwar, ijazahnya. Iya.
Kemudian muallimin 4 tahun saya tidak punya, muallimin 2 tahun saya tidak punya gitu kan. Dan saya berbekalkan ijazah yang dibuatkan oleh sekolah, itu saya melanjutkan sekolah saya di SPN di sini. Dan ketika orang SPN ini membuat nama saya, itu nama saya sudah sesuai dengan ijazah yang dibuatkan oleh sekolah. Tanda kelulusan ya, Anwar Abbas. Ya berdasarkan itu mereka tulis nama saya Anwar Abbas. Dan selanjutnya ya ijazah-ijazah semuanya Anwar Abbas, SK-SK semuanya Anwar Abbas. Ya, sampai saat ini menjadi hari ini menjadi Anwar Abbas. Iya, seorang tokoh Muslim yang sangat terkenal. Luar biasa nih, Buya. Ini kita kembali ke peluncuran buku ini ya. Kan waktu itu meluncurkan 3 buku sekaligus. Padahal 1 buku aja membuatnya susah setengah mati. Nah, Buya boleh cerita sedikit nggak? Kok bisa sampai buat 3 buku ini sekaligus diluncurkan nih? Kalau respon anak kampung itu adalah kumpulan apa ya? Kumpulan respon saya terhadap pertanyaan-pertanyaan wartawan. Jadi wartawan-wartawan bertanya, lalu jawaban saya itu saya tulis dan saya kirim ke media dan oleh media dimuat. Nah, ada media yang membuat utuh, tapi ada juga media yang mengambil cuplikan-cuplikan. Yang saya muat di respon anak kampung itu umumnya adalah yang dimuat utuh oleh media gitu kan. Jadi kalau ada media yang buat utuh saya angkat ke dalam buku yang bersangkutan. Kalau yang biografi itu menceritakan tentang kisah saya dari kecil sampai hari ini. Dan itu ada tim yang menulis. Ada tim, kebetulan untuk itu diketuai oleh Dr. Muhammad Farid Hamzan. Beliau adalah seorang antropolog. Jadi beliau yang dengan kawan dengan Saidon Derani dan Profesor Arifianto, juga Profesor Desmadi. Kalau yang Tuhan tidak pernah tidur itu adalah kisah-kisah dan cerita-cerita yang menyangkut pengalaman pribadi saya langsung, gitu. Dan itu saya tulis tahun 2017, gitu. Dan teman saya yang meminta supaya ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa lain, tapi menurut saya sudah cukup itu. Karena intinya itu adalah bagaimana saya bisa menceritakan pengalaman pribadi saya kepada istri, anak, dan keluarga besar saya. Jadi itu sebenarnya bukan untuk konsumsi umum, itu adalah untuk konsumsi keluarga sebenarnya. Tapi karena kawan-kawan ini setelah membaca dia mendesak-desak terus supaya dipublish saja, ya akhirnya saya menyerah ya. Mereka punya argumen-argumen tertentu ya akhirnya saya serahkanlah. Lalu akhirnya terbitlah buku yang judul Tuhan. Karena buku yang berguna itu harus juga buat masyarakat, biar masyarakat bisa mengetahui dan ya, bisa dulu belajar. pernah dibaca itu oleh Pak Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur. Lalu kata Ustaz Yusuf Mansur, Buya terbitkan saja. Nah, saya itu terus terang agak rikuh ya menerbitkan, karena itu menyangkut pengalaman pribadi gitu. Ya sangat subjektif sekali lah ya. Ya. Tapi saya yakin juga bahwa pengalaman yang saya alami itu juga akan banyak dialami oleh orang lain. Ya, dan juga karena di tengah-tengah kesulitan yang saya hadapi itu ada jalan yang terbentang yang dikasih Tuhan sehingga saya bisa mengatasi masalah yang ada. Ya, justru pengalaman itulah yang perlu banyak juga masyarakat bisa mendengar dan membacanya. Supaya bisa membuat mereka, memotivasi mereka supaya jangan putus asa. Mestinya saat itu juga yang dari jalannya misalnya orang-orang yang dari bawah supaya tetap semangat sampai suatu saat bisa sukses kan. Iya, dan ada satu hal yang menarik juga saya itu ya. Saya pernah terkunci di dalam sebuah kamar mandi di daerah Puncak, Ciloto. Gimana? Terus saya mandi, ya saya buka, tidak bisa 1 jam lebih saya mencoba membuka, tidak bisa. Saya udah berteriak-teriak tapi tidak ada orang gitu yang datang ngebantu. Berbagai-bagai cara, udah istirahat saya coba lagi, tidak bisa istirahat lagi, saya coba lagi, tidak bisa juga. Muncul ide. Kata orang tua saya, kalau ada sesuatu yang mengganggu kamu, mungkin makhluk-makhluk jahat, bacalah Bismillah. Terus saya berdiri, saya baca Bismillah. Langsung terbuka itu. Wah, luar biasa. Waduh, setengah jam lebih terkurung di kamar mandi dan saya keluar panik gitu ya. Sehingga akhirnya dengan membaca Bismillah ternyata gampang langsung aja Bismillah aja langsung buka ya. Terbuka itu satu hal yang makanya enggak pernah lupa saya gitu ya. Ya, dan saya juga membaca cerita Buya Hamka.
Kalau saya kan terkurung di dalam kamar mandi kan. Kalau beliau terkurung di luar. Beliau ingin masuk tapi tidak bisa masuk. Gitu kan. Dicoba, tidak bisa juga gitu ya. Lalu dia baca Bismillah, terbuka. Luar biasa memang cerita Buya Anwar Abbas ini banyak pengalaman pribadi beliau ini. Termasuk ini yang saya dengar kemarin, inspirasi dari ucapan Gus Dur yang membuat seorang Buya Anwar Abbas sampai saat ini masih tinggal di daerah kampung yang jalannya kecil. Nah ini boleh ceritakan sedikit nih biar juga penonton jadi saya itu sudah membeli rumah, sudah bayar DP di sebuah komplek perumahan di daerah di Taman Kedaung, Ciputat. Developer itu di Duta Merlin, di apa namanya Harmoni ya. Lalu saya satu kali hadir di perguruan tinggi ilmu Al-Quran mendengarkan Gus Dur ceramah gitu kan dalam sebuah seminar. Nah, terus Gus Dur bilang begini, anak-anak PTIK ini tadi datang ke rumah saya bertanya kenapa saya tinggal di kampung. Tuh, kenapa Gus Dur tinggal di kampung? Lalu saya jawab, kata Gus Dur, saya bukannya tidak bisa membeli rumah di komplek, dan kalau saya pun saya tidak mampu membeli rumah di komplek, saudara saya masih banyak yang kaya yang akan bisa memberikan saya rumah di komplek. Gitu. Tapi tujuan saya bukan itu, tujuan saya adalah bagaimana saya bisa mendengar jeritan hati dan suara dari rakyat. Oleh karena itu saya tinggal di perkampungan dengan harapan saya bisa dekat dengan mereka sehingga saya paham apa yang mereka alami, sehingga kalau saya bisa bantu, saya bisa bantu. Kan khairun nasi anfa'ul linnas, kata beliau kan, sebagian manusia adalah bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu masuk betul ke dalam otak saya gitu. Menginspirasi ya. Menginspirasi, lalu akhirnya saya ngomonglah sama yang punya kontrakan saya bahwa saya ingin tinggal di sini gitu. Nah, lalu dia ngomong sama mertuanya kan masih banyak tanahnya kan. Lalu kata mertua, sudah kamu ambil saya tanah sana gitu kan. Nah, coba saya bilang saya tidak punya uang yang cukup, bagaimana caranya? Kamu cicil saja. Kapan kamu ada uang kasih sama saya, atau kapan saya perlu uang kamu sediakan saja. Lalu akhirnya saya ambillah tanah di perkampungan dan saya tinggal sampai hari ini di daerah tersebut gitu. Sudah sekian berapa puluh tahun. Dan memang sangat terasa sekali oleh saya ya ketika saya sudah tinggal di sana ya, karena saya tinggal bersama masyarakat lapis bawah ya. Jadi memang banyak yang minta tolong gitu kan ya. Dan saya beli mobil namanya Mitsubishi Mini Cab. Itu oleh tetangga sering dipinjam. Tetapi setelah saya naikkan kualitasnya ke yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang minjam. Sungkan jadi. Apalagi sekarang tidak ada lagi ya. Ketika mobil saya, jadi nampaknya masyarakat kalau mobil kita jelek dia mau minjam, tapi kalau mobil kita ada bagus dia tidak mau minjam. Sungkan jadinya. Meskipun kita kasih tapi minimal tinggal daerah kampung, kalau ada aspirasi keluhan masyarakat tuh lebih banyak bisa. Ya boleh dikatakan rumah saya itu tempat mengadu orang-orang yang punya masalah lah kira-kira ya itu ya. Ya kalau saya misalkan dia pergi berobat, bapaknya udah tua, tidak ada kendaraan, dia datang ke rumah pakai Mitsubishi Mini Cab itu. Tapi setelah saya ganti mobil, tidak ada yang datang minjam lagi. Cuma mereka kalau datang biasanya kalau ada kesulitan keuangan ya, atau ingin minta bantuan ini bantuan itu, kita bantu. Gitu. Tapi kalau saya tinggal di komplek mungkin tidak bisa. Mungkin tetangga, kadang-kadang kalau di Jakarta ini kan tetangga aja belum tentu kenal ya. Paling ada 1-2 yang kenal. Iya itu. Tapi Jakarta itu memang gitu, komplek atau di tetangga itu yang kenal kita paling berapa orang aja. Iya betul. Dan bahkan sulit ya. Ada bahkan orang yang katanya tetangga sebelahnya sendiri itu nggak kenal. Ya, tapi tetangga jauh dia tahu. Makanya memang luar biasa. Jadi inspirasi Gus Dur itu artinya membuat seorang Buya Anwar Abbas akhirnya tinggal di kampung supaya bisa menampung aspirasi dan keluhan masyarakat. Dan ini juga sudah saya ceritakan kepada Mbak Alisa, anak Pak Gus Dur, dan juga Mbak Yeni gitu ya. Ya bahwa saya tinggal sekarang di sebuah perkampungan itu gara-gara Gus Dur. Nah ini ada satu lagi yang juga kemarin pas di acara peluncuran buku, Ketua MUI Bapak Anwar Iskandar mengatakan, wah ini katanya Buya Anwar Abbas ini sudah umur 70 tahun tapi masih tetap menulis ini menjalankan sunnah Al-Quran karena menyebarkan ilmu melalui tulisan. Ini luar biasa sekali. Dan juga beliau katakan Buya adalah orang yang kritis sehingga bisa tetap memberikan peringatan kepada penguasa pemerintah supaya tetap jalannya jangan sampai salah gitu ya. Luar biasa ini. Tapi ada satu lagi yang lebih menarik nih. Ada pernyataan dari Bapak Hairul Tanjung. Apa kata beliau? Yang beliau katakan, wah
kalau ada Pak SBY, ada Pak Jokowi ya, kalau melihat Buya Anwar Abbas nih langsung mukanya masem nih. Boleh cerita sedikit nih biar juga pada tahu nih. Iya, iya. Nah, Pak SBY gimana ceritanya Pak SBY? Ya, jadi kalau yang dengan Pak SBY ya, Pak Khairul Tanjung mengundang orang untuk berbuka puasa bersama beliau dan bersama Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, itu acara dipandu oleh Pak CT. Ketika ada forum tanya jawab, ada orang bertanya dan saya salah satunya bertanya itu kan. Nah, saya karena concern saya adalah tentang persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, ya saya angkatlah kasus-kasus yang berhubungan dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Gitu. Nah, tapi ternyata ya yang diceritakan Pak CT itu ternyata mungkin Pak SBY ya entah tersinggung entah apa gitu kan ya. Sehingga kata Pak Yusuf Kala sama saya disuruh untuk menjawab oleh Pak SBY gitu. Nah, mewakili Pak SBY jadi Pak JK, Pak Yusuf Kala yang jawabnya. Iya, Pak JK waktu itu kan jabatannya wakil presidennya Pak SBY kan. Ternyata oleh Pak SBY disuruh Pak Yusuf Kala yang menjawab pertanyaan saya gitu. Dan itu bagi orang menarik gitu ya. Iya, iya. Dan juga waktu Pak Jokowi sebagai presiden beberapa tahun lalu kan Buya yang pada saat di kongres gitu ya, Buya melakukan semacam. Dan itu juga sebenarnya akan memberikan sambutan itu bukan saya. Yang akan memberikan sambutan adalah Kiai Ma'ruf Akhyar, ketua umum saya. Saya kan wakil ketua umum. Gitu kan. Tapi tiba-tiba pagi-pagi beliau menyatakan diri tidak bisa gitu kan, ada kesibukan lain kan. Lalu Buya Sekjen Dr. Emir Syah Tambunan minta saya untuk menggantikan. Ya saya siapkanlah gitu ya, dan saya tulis di lobi Hotel Sultan itu. Ya bagi saya hanya apa yang terasa oleh saya di hati saya, apa kira-kira masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ya. Ya ternyata ya kan salah satu yang saya lihat itu adalah tentang kesenjangan itu ya. Di mana indeks Gini kita 0,39 artinya kan ya semakin tinggi mendekati angka 1 berarti tingkat kesenjangan semakin tinggi. Semakin dekat ke angka 0 dia kesenjangannya semakin berkurang gitu kan. Nah, ini kan tinggi. Di zaman SBY dulu Megawati itu 0,35 ya, dengan zaman Pak Harto juga 0,35 artinya masih bagus daripada 0,39 daripada 0,41 gitu kan. Ya saya sampaikan itu ya, dan terutama tentang kesenjangan sosial dalam bidang pemilikan tanah. Di mana indeks Gini kita kan 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 50% lahan di negeri ini, kan senjang sekali ya. Sementara yang 99% penduduk negeri ini hanya menguasai 41% lahan. Ini menurut saya sangat tidak berkeadilan ya. Nah makanya Buya ini kan sangat kritis ya, sehingga Pak CT juga bilang itu adalah kelebihan seorang Buya dan juga adalah kelemahan. Kelemahan nanti jadi nggak dipakai jadi takut jadinya gitu ya. Mungkin. Jadi kelemahannya maksudnya kali ya. Mereka tidak suka sama saya, terutama buzzer ya, sama influencer tertentu ya nggak suka. Sehingga mereka menyatakan saya supaya saya dipecat dari MUI. Karena saya, kata mereka, telah berpolitik di MUI. Lalu saya jawab bahwa saya ini memang berpolitik di Majelis Ulama Indonesia, tapi politik saya bukan politik kekuasaan, politik saya bukan politik kepartaian. Kalau politik kepartaian dan politik kekuasaan itu kan mencari kekuasaannya. Bagaimana cara supaya dia bisa menduduki jabatan tertentu. Sementara saya kan tidak ingin seperti itu. Saya tidak ingin jadi presiden, tidak ingin jadi wapres, tidak ingin jadi menteri, tidak ingin jadi duta besar, tidak ingin jadi komisaris gitu ya. Ya saya hanya politik nilai. Kalau seandainya nilai-nilai yang mereka laksanakan itu sudah sesuai dengan Pancasila, ya saya akan diam. Kalau sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan konstitusi kita, ya saya akan diam. Tapi kalau seandainya saya nilai tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tidak sesuai dengan konstitusi, ya saya harus bicara. Karena apa? Karena ajaran agama saya menyatakan ya kita harus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau baik kita dukung. Tapi kalau tidak baik jangan kita diam gitu. Ya, harus berani kritis ya untuk kebaikan. Tugas saya sebenarnya melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau baik dukung, kalau tidak baik ya harus kita ingatkan. Ya, luar biasa. Ini ada satu lagi nih, kita belum sampai ke politik ekonomi, kita cerita-cerita tentang yang Buya dulu ini. Nah, Buya kan pernah menjadi direktur rumah sakit Islam. Iya, betul. 2 periode lagi. Nah, pada saat itu kan sering sakit-sakit. Oh iya. Nah, dan juga ini yang cerita lucunya supaya tidak timbul salah paham di penonton SR On ini. Buya karena nggak sembuh-sembuh, hanya Buya bersafari ke dukun-dukun. Nah, supaya tidak salah paham maksud bersafari ke dukun-dukun ini apa nih?
di situ? Coba Iya, diceritakan. jadi saya kan direktur rumah sakit. Tapi sakit gitu. Dan setahun itu bisa 13 kali saya diopnam itu. Sekali diopnam itu bisa seminggu gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya direksi saya itu ditegur oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu Anwar Abbas sakit, kenapa tidak kalian perhatikan? Bukan tidak kami perhatikan, tapi kami sudah tidak tahu penyakitnya apa gitu kan. Lalu saya dipanggil oleh direktur utama saya namanya Pak Nasir Nugroho. Kata Pak Nasir Nugroho, Pak Anwar Abbas, tadi kami rapat tanpa mengundang Pak Anwar Abbas karena ini menyangkut diri Pak Anwar Abbas, kata beliau. Ada apa kok saya dibicarakan? Ya kami ditegur oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak sakit tapi kata mereka kok kami tidak urus. Padahal kan kami sudah urus Bapak kan. Cuma kami tidak tahu apa penyakit Bapak gitu kan. Lalu akhirnya beliau sarankan kepada saya, cobalah dicari pengobatan alternatif gitu kata beliau. Karena dunia kesehatan itu hutan belantara, kata beliau, kami hanya tahu beberapa apa saja kawasan saja, tapi kawasan lain kami tidak tahu katanya. Mungkin barangkali cobalah gitu. Alternatif lah. Alternatif. Maka mulailah saya mengembara di dalam dunia alternatif itu. Tetapi ya agak terkejut saya. Satu kali saya berobat di satu tempat, ramai sekali, mungkin ada sekitar 40-50 orang tuh yang yang antri untuk berobat kan. Lagi enak-enak begitu tiba-tiba pada berlarian kan. Cari air, tahu disiramkan ke atap gitu. Saya bilang, ini ada apa ini gitu kan. Nah, kata teman yang di sebelah itu lagi ada serangan apa bilang kan, serangan dari lawan-lawan yang mengobatin saya. Saya tidak ngerti juga kan. Cuma ketika berobat dengan beliau ada pasien yang datang dari Singapura. Ibu itu bilang begini di depan ibu dari mana? Saya dari Singapura gitu kan. Saya udah berkali-kali ke sini. Di depan dukunnya kan. Nah, tapi kata ibu itu yang bisa menyembuhkan saya hanya bapak ini katanya kan. Kayak dipromosikan lagi ya? Iya. Itu diulang sampai 3 kali. Sementara yang dukun ini haji nih kan gitu ya. Semestinya kan dia tahu kalau dia ada haji, mesti dia tahu bahwa yang menyembuhkan itu bukan dia. Diri, ya? Yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Dia hanya berusaha. Semestinya begitu ya. Nah, tapi karena sudah diulang sampai 3 kali yang bersangkutan atau dukunnya juga enggak memberi respon meluruskan, memberikan respon membetulkan ya. Nah, saya putuskan berhenti lagi saya berobat di sini. Berarti ini ada masalah nih. Ada juga di daerah Bandung saya berobat dia bacain mantra. Mantranya dalam bahasa Arab, tapi dia tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya pakai penterjemah gitu. Kebetulan adik dari istri bisa. Dia bahasa daerahnya bahasa daerah dan Arab. Dia ngomong dengan bahasa Sunda dan doanya mantranya dalam bahasa Arab. Nah, saya ngerti bahasa Arab gitu kan. Nah, doanya begini. Mantranya Bismillahi wa syarikatuhu gitu. Artinya dengan nama Allah dan sekutu-sekutunya. Padahal Tuhan nggak ada sekutu. Tuhan tidak punya sekutu kan. Ini kok dia bilang Bismillah wa syarikatuhu, ini bagaimana nih? Lalu saya bilang sama adik, tolong diulang lagi apa bacanya. Baca lagi Bismillah wa syarikatuhu. Saya belum yakin juga, tolong diulang sekali lagi. Sampai 3 kali itu. Bismillah wa syarikatuhu, mestinya wa syarikatuhu ya. Akhirnya, kalau begitu saya harus berhenti juga berobat di sini. Setelah beberapa kali berobat itu, setelah baca dengar doa mantra seperti itu, saya berhenti lagi berobat. Gitu. Dan juga ada berobat juga dengan seorang katanya dia ahli agama gitu ya. Jadi dia buatkan saya suruh saya membeli barang-barang di pasar, saya beli. Ada kertas dari timah gitu kan, kemudian juga ada botol air raksa mungkin barangkali itu ya, enggak tahu lah saya. Kemudian ada benang, lalu dia gulung. Saya udah kayak peluru kendali kan, kemudian ada benang di pelintir-pelintir, udah kayak dikalung ke saya. Nah, jadi dipasangkan ini, inilah yang akan melindungi Anda. Katanya. Kaget juga saya. Ya, padahal Bapak itu kan rajin sembahyang ya. Bapak kenapa? Kok dia bilang inilah yang akan melindungi Anda. Memberhalakan jadinya. Dalam hati saya, yang melindungi saya kan hanya Tuhan. Ini kok bisa ini akan melindungi saya, gitu kan? Lalu kata istri saya, diinjak kaki saya oleh istri saya. Buang katanya kan, bagaimana membuang di depannya? Lalu begitu kami pamit ya, kata istri, buang. Saya bilang jangan di sini dibuang, nanti setelah jauh dari rumah ini baru kita buang. Gitu. Jadi cerita singkatnya ini, sakitnya akhirnya gimana? Sembuh terus karena apa sembuhnya? Yang sakit saya itu
Jadi begini akhirnya, saya berobat lagi satu tempat ya. Ternyata dikasih ramuan apa herbal ya. Herbal. Bagi saya no problem itu ya. herbal ya. Nanti kalau habis ini apa namanya beritahu saya, telepon saya. Kan dia di jauh lokasi kan saya terpaksa telepon habis. Tuh, habis obatnya saya telepon. Pada pengiriman kali ketiga itu ada kain putih bertulisan Arab kan. Nah, lalu saya telepon, ini kain putih ini diapain Bu? Itu dililitkan ke pinggang, itu nanti akan melindungi Anda. Waduh, mulai saat itu berhenti lagi saya berobat ya. Setelah berkelana-kelana, kesimpulan saya ya ini secara teologis ini bermasalah dan saya tidak mau mati dalam keadaan dalam keadaan musyrik gitu ya. Lalu akhirnya saya pasrah pada Tuhan, ya Allah ya Tuhan, setelah saya mengembara kata Engkau likulila indawaum, setiap ada penyakit ada obatnya. Saya sudah cari ternyata bermalas semua, sekarang saya nyerah pasrah. Kalau mati kata Engkau mati ya Allah. Yang penting bagi saya jangan mati dalam keadaan musyrik ya Allah. Nah tiba-tiba saya kan ketika sakit itu masih bisa kerja tuh, masih bisa masuk bertugas seperti biasa. Lalu petugas laboratorium datang ke ruang saya, Pak Andrabas, biasanya saya melakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan perintah dari dokter. Nah sekarang bisa nggak saya mendapat izin untuk memeriksa darah Bapak? Kalau boleh saya periksa darah Bapak nih. Saya silakanlah gitu kan. Lalu diambillah darah saya, dibawa ke laboratorium, kemudian dia datang, lalu dia bilang, Pak Andrabas, dugaan saya ternyata terbukti. Ini namanya asto, penyakit saya itu namanya asto. Setiap orang katanya punya asto, tapi produksi asto benar terlalu tinggi, sehingga akibatnya membuat dada Pak berdebar-debar. Lalu saya pergi ke dokter jantung yang memeriksa saya, yang mengawasi penyakit saya. Itu begitu dia lihat hasil labnya, dia terkejut. Ya Allah subhanallah, katanya kan. Insya Allah Pak Andrabas, ya Pak Andrabas makan obat ini 10 hari, istirahat 20 hari, makan lagi 10 hari, dalam jangka 6 bulan insya Allah Bapak harus sembuh. Gitu kan. Kemudian saya coba makan, ternyata dalam 3 bulan saya sudah sembuh. Itu terjadi tahun 2000-an awal itu ya. Setelah Buya berdoa diberi jalan oleh Tuhan. Ya itulah makanya. Tuhan tidak pernah. Jadi safari di alternatif itu ada bertahun loh, mungkin 2 tahun saya berkelana, berobat di rumah sakit, berobat berkelana ke dukun-dukun itu. Jadi artinya itu membuka mata Buya, oh ternyata begini-begini, jadi tahu makanya jangan jadi tentangnya akhirnya harusnya di gimana. ujung usaha saya itu ternyata tidak berhasil. Kembali juga. Kemudian Tuhan membukakan jalan. Kembali juga ke Tuhan. Kira-kira isi. Luar biasa, luar biasa. Nah Buya, luar biasa ini pengalaman Buya, cerita-cerita tentang hal-hal yang lain di luar politik. Nah sekarang kita ke politik nih. Nah Buya kan pernah menjabat sebagai anggota MPR pada saat Orde Baru terakhir. Orde Baru menuju reformasi ya, tahun 97 ke 99. Nah ini kan pasti punya banyak pengalaman di bidang politik. Nah kalau Buya melihat kondisi politik kita saat ini pada Presiden Prabowo Gibran ini, kira-kira Buya melihatnya gimana? Saya melihat apa beda era Orde Baru dan era reformasi ya. Kalau di masa Orde Baru ya, itu elit oligarki politik menguasai oligarki ekonomi. Oligarki politik dikuasai oleh Soeharto, kemudian oligarki ekonomi dikuasai oleh saudara Lim Silong dengan kawan-kawan gitu ya. Tapi Lim Silong ini dibesarkan oleh Pak Harto ya, dan dikendalikan oleh Pak Harto. Jadi posisi kira-kira kayak inilah. Tetap masih di atas lah ya. Tapi kemudian kan Pak Harto agak sedikit berkonflik lah dengan orang-orang yang dia besarkan, terjadi bergeser, mereka menjauh dari Pak Harto, kemudian terjadilah berhadapan-hadapan lah kira-kira gitu ya. Lalu oligarki ekonomi ini bekerja sama dengan para politisi ya, lalu mencoba menjatuhkan Pak Harto gitu, dan Pak Harto jatuh kan gitu ya. Lalu kita berubah gitu, reformasi ya. Di era reformasi akhirnya begini posisinya saya lihat tuh. Oligarki ekonomi di atas, oligarki penguasa di bawah. Gitu. Karena reformasi itu kan memerlukan biaya yang besar kan ya. Kita lihat sehari-hari itu berapa banyaknya ribuan orang berdemonstrasi, itu kan memerlukan dana itu kan. Pertanyaan siapa yang biaya itu kan gitu ya, pemilik kapital gitu kan. Tuh, jadi saya lihat kalau di zaman reformasi ini ya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu lebih banyak diwarnai oleh para oligarki ekonomi. Jadi meskipun demo itu banyak juga yang murni demo beneran, tapi juga Buya melihat ada juga demo yang memang dibiayai. Ya banyak tokoh-tokoh mahasiswa yang miskin-miskin, tapi mereka punya apa ya,
saya rasa itu lebih banyak yang dibiayai itu ya. Kalau menurut saya ya, ada yang murni memang ada ya, jelas ada ya. Tapi yang tidak murni juga ada. Ya, Buya, ini kan masa pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini udah 100 hari, dan juga kemarin di ulang tahun Gerindra Presiden ke-7 Bapak Jokowi memuji Pak Prabowo, mengatakan ini Prabowo ini presiden terkuat di dunia nih. Tapi nggak lama kemudian, berapa hari kemudian terus ada demo nih besar-besaran juga. Nah, menurut Buya nih gimana nih? Begini ya, saya dapat pelajaran kemarin nih. Seorang politisi memberikan saya pelajaran berharga aja. Kata beliau begini, Buya, kalau politisi yang ngomong, itu Buya jangan cepat-cepat menyimpulkan tentang bahwa yang disampaikan itulah sesuatu kebenaran gitu. Kalau politisi yang kalau politisi yang ngomong gitu ya, itu apa yang dikatakannya belum tentu itu gitu kan. Temannya siapa yang sampaikan? Oh ya, salah seorang anggota DPR menyatakan, salah seorang anggota DPR menyatakan kepada saya. Saya kan suka merespon apa yang terjadi ya, apa yang ada di media ya. Itu apa yang dikatakan oleh mereka itu belum tentu seperti itu gitu ya kan. Kalau kita baca media, sepertinya mereka itu mesra sekali, tapi belum tentu mesra. Kalau kita baca media, kelihatannya mereka berbeda pendapat, belum tentu seperti itu katanya kan. Nah, Buya itu tidak sampai seperti itu, belum tahu seperti itu kata dia kan, belum tahu hal itu. Gitu. Nah, saya rasa begitu juga. Oleh karena itu ke depan saya akan melihat ya, kalau ada sesuatu ya saya tidak bisa cepat-cepat menyimpulkan. Jadi kalau ada orang memuji orang lain secara politik ya, ya belum bisa cepat-cepat saya percaya bahwa itu adalah pujian gitu ya. Oh, jadi antara mulut dan hati belum tentu sama ya? Iya, karena anggota DPR semasa itu seperti gitu ya. Gitu. Kalau enggak, pantas nanti terkejut tuh, gitu. Karena enggak sama katanya. Kalau dalam dunia politik itu biasa katanya. Saya baru kaget juga tuh ya. Nah, tapi ini pemerintahan Prabowo Gibran ini kalau menurut survei Litbang Kompas kan kepuasan publik ini mencapai 80,9% nih. Kalau menurut Buya gimana? Ini maaf nih ya, saya ini tahun 2014 memilih Prabowo. 2019 juga milih Prabowo. 2024 saya tidak milih Prabowo. Karena? Ya karena ada alasan-alasan tertentu lah ya. Nah, tapi saya maaf saja ya, meskipun saya tidak milih Prabowo 2024, sejak dia berpidato tanggal 20 Oktober ya, saya terus terang kagum ya. Apa yang disampaikannya itu memang sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Misalkan contoh ya, dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Ya. Karena selama ini saya lihat ya banyak sekali kebijakan-kebijakan ekonomi negeri ini yang tidak pro rakyat, tapi pro oligarki, pro konglomerat gitu, pro orang-orang kaya, gitu, bias kepada kelompok atas dan kurang terperhatikan kelompok bawah. Gitu. Jadi kalau seandainya misalkan Prabowo selalu bilang bahwa dia akan membuat kebijakan yang pro rakyat, itu bagi saya suatu hal yang saya idam-idamkan. Kenapa? Karena masyarakat kita selama ini kan bentuk ikat piramid nih kan, piramid kecil di atas, agak besar di tengah, yang paling besar itu kan di bawah. Yang bawah. Tuh. Nah, jadi kalau seandainya selama ini sejak Orde Baru yang saya lihat itu kebijakan itu banyak berpihak ke atas gitu. Nah, kurang pro rakyat gitu. Tapi Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pro rakyat. Berarti kan kebijakan yang berpihak kepada lapis bawah. Itu saya setuju sekali gitu. Bagus. Senang sekali saya mendengar, sehingga setiap pidato Prabowo saya dengar gitu ya, pas dengan apa yang saya rasakan gitu ya. Cuma pertanyaan adalah itu kira-kira Prabowo bisa melaksanakan itu yang menjadi realisasinya maksudnya Buya ya. Realisasi dan implementasi bisa apa tidak gitu kan, itu yang jadi bagi mungkin saya. Ini kan lagi diupayakan. Ya makanya bagi saya belum bisa menilai apakah kebijakan-kebijakan Prabowo ini akan bisa dia wujudkan ya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan dia cita-citakan atau gimana. Bagi saya itu sebuah tanda tanya yang masih sangat besar yang belum bisa saya jawab. Tapi dengan melakukan MBG makan bergizi gratis ini, menurut Buya gimana? Ya bagi saya begini ya, saya ada setuju dan tidak setujunya ya. Membuat kebijakan tentang makan bergizi saya setuju. Tapi pertanyaan adalah apakah semua anak didik harus dibiayai dengan dana pemerintah untuk makan bergizi? Padahal dari keluarga mampu maksudnya. Iya, gitu ya. Kalau menurut saya dipilah-pilah ya. Yang sesuai dengan konstitusi pasal 30 adalah fakir miskin atau lantar dipelihara oleh negara. Jadi yang pas benar dibayar dengan uang negara untuk makan bergizi adalah anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin. Oleh karena itu akibatnya menurut saya adalah banyak sekali dana pemerintah yang kesedot. Jadi kalau seandainya
Kalau bagi saya ya, sebaiknya MBG ini difokuskan saja kepada anak-anak yang memang fakir dan miskin. Ya, kebetulan juga dananya, anggarannya memang tidak cukup ya. Sehingga akhirnya ya dana yang diperlukan dari APBN itu menjadi turun dia kan gitu ya. Sehingga ini bisa dipergunakan untuk kepentingan lain. Kalau menurut saya begitu. Nah kan Presiden Prabowo kan waktu pidatonya mengatakan pemangkasan anggaran-anggaran di kementerian sekarang ini kan memang mau difokuskan ke pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak mau direnovasi segala macam ini. Itu kan kalau pemangkasan itu lain lagi konteksnya kan ya. Yang jelas yang pertama ini adalah ternyata APBN itu sebagian dipergunakan untuk makan bergizi gitu ya. Ternyata kan tidak mencukupin kan gitu ya. Nah, dari mana dipotonglah sebagian kan gitu ya. Dipergunakan untuk makan bergizi dan yang lain kan untuk kepentingan pengembang yang lain kan gitu ya. Dan menurut saya ini idenya bagus ya, tetapi dia punya dampak. Misalkan contoh gini, mengurangi rapat-rapat, mengurangi kunjungan-kunjungan gitu ya. Itu kan berarti yang akan terpukul kan adalah hotel-hotel, kuliner ya, transportasi ya, itu jelas akan terpukul itu kan gitu. Nah, tetapi kan kalau seandainya ini dialihkan, dipangkas di sini tapi dialihkan, ya tidak masalah juga ya. Cuma nanti kan kalau kalau seandainya dana ini sebagian dialokasikan untuk kepentingan makan, berarti permintaan terhadap beras, permintaan terhadap lauk pauk kan meningkat ya. Permintaan hal-hal yang berhubungan dengan makan tentu meningkat. Jadi ekonomi akan bergeser gitu. Dari hotel ke makanan kuliner ya. Gitu. Tapi kan sekarang sebagai kontraktor catering ini kan masih yang besar-besar ya, karena harus minimum menyediakan 5.000 porsi ya per hari. Nah ini sebenarnya kan kalau UMKM daerah-daerah itu mungkin nggak sebanyak yang kesentuh kali ya. Karena saya juga tidak setuju dengan cara pengelolaan seperti itu ya. Jadi sudah terjadi di beberapa tempat ya, dengan dicobakannya makanan bergizi itu gratis itu ya, akibatnya si abang-abang, si empok-empok yang dagang selama ini itu tidak punya pendapatan lagi. Jadi kalau seandainya ada misalkan berapa ribu sekolah ya, minimal 1 atau 2 orang yang terpukul di situ kan gitu. Jadi berarti puluhan ribu dan mungkin sekarang kali sampai ratusan ribu juga itu ya. Orang kehilangan pekerjaan. Ya, kenapa nggak dilakukan misalnya ini aja, misalnya sekolah ini langganan sama tetangganya ini yang memang bisnis jualannya ini, jadi sehingga dipecah kecil-kecil tapi banyak itu lebih bagus. Kalau menurut saya seperti itu, semestinya menurut saya ya orang yang berdagang, yang sudah berdagang selama ini itu saja yang dipercaya untuk menyelenggarakan makan bergizi. Nah, oleh karena itu mereka perlu dididik ya, masalah gizinya, masalah higienitasnya, masalah kebersihannya, gitu. Kan bisa itu dididikan gitu. Tetapi kan nampaknya ini tidak seperti itu ya. Karena ini akan, kata Ibu Sri Mulyani, akan diserahkan kepada UMKM. Tapi saya dengar-dengar juga ada usaha besar yang membantu usaha-usaha UMKM gitu. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya sehingga akhirnya ujung-ujungnya ya mereka-mereka lagi, lu lagi aja yang dapat gitu kan. Dan juga ada saya dengar itu katanya telurnya harus bersertifikat gitu kan ya. Ininya harus bersertifikat. Nah, kalau seandainya seperti itu ya akhirnya yang akan dapat adalah mereka-mereka yang memang dari asalnya dari usaha-usaha besar saya rasa ya. Kalau dari usaha kecil saya agak sulit ya. Jadi kalau gitu program makan bergizi ini menurut saya menguntungkan usaha besar atau usaha menengah ya. Tapi merugikan usaha mikro dan ultra mikro gitu. Timbul pertanyaan dari saya, kalau dia merugikan pengusaha mikro ultra mikro, apakah masih bisa dinyatakan bahwa Prabowo itu masih pro rakyat? Itu pertanyaan jadi bagi saya itu. Kan yang pro rakyat itu kan artinya masyarakat garis bawah itu ya. Tapi yang terpukul dan akan terpukul oleh makan bergizi ini kalau seandainya ini diserahkan kepada yang kecil dan menengah, yang mikro ultra mikro terpukul. Padahal harusnya UMKM tuh ya, kecil mikro juga itu semestinya juga dipilah lagi. Ya, ada usaha menengah, ada usaha kecil ya. Kalau menurut saya di sekolah-sekolah itu serahkan saja sama usaha mikro ultra mikro ya. Atau sedikit daripada usaha kecil. Kalau usaha menengah ada usaha lah menurut saya. Tuh. Harusnya gitu ya. Jadi supaya perekonomian rakyat itu malah bisa bertumbuh ya. Ya supaya namanya ya kan tadi bentuk masyarakat kayak piramid gitu ya. Kalau seandainya mereka-mereka yang ada di lapis bawah ini kita bantu, kita fasilitasi, maka nanti mereka akan naik melakukan mobilitas vertikal. Sehingga bentuk masyarakat kita karena ekonomi orang mikro dan ultra mikro dan naik kelas menjadi ekonomi kecil atau ekonomi menengah,
maka bentuk masyarakat kita berubah dari piramid menjadi belah ketupat kayak gini. Tuh, jadi kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Di atas 2%, di tengah 90%, di bawah hanya 3%. Tuh. Tapi kalau seandainya kita ikutin apa trennya hari ini, menurut saya itu ya yang lapis bawah malah kehilangan pekerjaan dia. Ya, itu yang efeknya ya. Mungkin nanti diharapkan pemerintah Prabowo bisa merubah sistemnya, mungkin sambil mencari nih kayaknya. Sedang mencari mana kalau yang tepat menurut saya polanya. ya serahkan kepada sekolah masing-masing gitu ya. Serahkan kepada sekolah masing-masing, dan sekolah masing-masing juga diamanati untuk bisa mengembangkan usaha yang sudah ada di dalam sekolah dan ada yang di luar sekolah. Gitu. Ya. Kalau menurut saya ya. Kalau sekarang kan agak disentralkan, apa dipusatkan ya. Mungkin di kecamatan atau di kelurahan dipusatkan gitu, itu berat menurut saya itu. Nah ini Buya kan tadi cerita kembali tentang efisiensi anggaran, kan Presiden Prabowo kan memangkas anggaran tahun ini sudah mencapai 306 triliun yang sampai 2026 ditargetkan mencapai 750 triliun. Nah tentang efisiensi ini kan memang tidak hanya dilakukan di Indonesia, termasuk di Amerika, di Vietnam, di mana juga sudah melakukan hal yang sama. Menurut Buya gimana pandangannya Buya? Kalau bagi saya ya efisiensi itu wajib itu ya. Tuh, karena selama ini karena tidak efisien bocor, ya kan? Kalau bapaknya Prabowo sendiri dulu di zaman Orde Baru mensinyalir itu 30% bocornya. Sekarang? Tapi saya dengar hari ini sudah di atas 40% bocornya. Oh, lebih banyak lagi bocornya. Ya, jadi kalau seandainya 40% itu seberapa tuh ya? 40% dari berapa? Dari anggaran apa kan 3.200 triliun ya. Jadi berapa tuh kita? Berarti 1.200-an. 1.200-an yang bocor kan gitu ya. Jadi kalau seandainya Prabowo tadi melakukan efisiensi sudah hampir 350, masih wajar gitu ya? Ya berarti wajar menurut saya itu ya, wajar itu. Tapi memang memangkas anggaran, tapi kebocorannya harus bisa dicegah, kalau enggak kan sama aja. Iya makanya, ya jadi jangan, sebenarnya program Prabowo ini kan tidak hanya makanan bergizi yang dijanjikan tapi juga memberantas korupsi. Iya, jadi kalau menurut saya ya makan bergizi jalan, terus pemberantasan korupsi juga harus jalan gitu. Dan efisiensi ini menurut saya juga salah satu usaha dia untuk bisa menutup korupsi secara sebisa ya. Cuma jangan sampai yang dana yang tersisa masih dikorup juga, itu kacau juga ini. Dan juga kan katanya juga banyak yang mempolitisir, seolah dengan potongan anggaran gini banyak yang harus di PHK begini. Mungkin harusnya efisiensi itu dilakukan dulu dengan hal-hal yang utama ya. Jadi bukan diutamakan motong-motong mengeluarkan orang karyawan-karyawan itu kali. Ya saya rasa ini memang meskipun kita melakukan efisiensi ya banyak hal-hal yang kita harus pertimbangkan. Karena bagaimanapun juga tugas pemerintah menurut konstitusi kan adalah menciptakan lapangan kerja, menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyat kan itu kan tugas pemerintah kan ya. Jangan sampai karena efisiensi lalu akhirnya pemerintah menentang amanat konstitusi. Kan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan layak gitu ya. Jadi kan berarti pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja kan. Lalu tiba-tiba pemerintah kok menyebabkan orang tidak mendapatkan pekerjaan. Itu kan bertentangan kan. Oleh karena itu efisiensi diusahakan bukannya mengurangi lapangan pekerjaan, tapi kalau bisa menambah lapangan pekerjaan. Gitu. Nah justru sekarang kan makanya juga lagi heboh masalah hashtag kabur aja dulu gitu ya. Ini juga jangan sampai menimbulkan semacam apa ya? Ya karena apa namanya mencari pekerjaan hari ini mencari pekerjaan hari ini sangat susah Pak. Susah di Indonesia. Sangat susah sekarang mencari pekerjaan. Timbul pertanyaan, mereka harus makan, mereka harus bekerja. Tiba-tiba mereka tidak dapat pekerjaan, berarti mereka terancam untuk tidak makan, gitu kan ya. Nah, dunia ini kan luas kan ya. Daripada tetap bertahan di sini lalu tidak makan, udah mati, ya lebih pergi aja kan. Kalau bagi saya begitu. Kenapa kita bertahan di negeri yang kita tidak bisa makan gitu kan? Nah, oleh karena itu kalau seandainya pemerintah tidak mau anak-anak muda ini lari ke luar, ya sediakan dan ciptakan lapangan kerja gitu. Karena tugas pemerintah itu adalah memberikan hak dari rakyat untuk bisa mendapat pekerjaan layak. Gitu. Oleh karena itu jangan sampai anak-anak bangsa ini pada menganggur karena kebijakan pemerintah gitu. Dan juga hashtag kabur aja dulu ini juga jangan sampai dia salah artikan, karena dalam artian kan mereka ke luar negeri itu mencari kerjaan ya sih bagus saja, malah mendatangkan devisa negara. Iya betul. Tapi jangan sampai juga warga negara Indonesia yang banyak kabur tapi berpindah warga negara.
Sehingga tidak nasionalisme lagi, ini yang mungkin jadi Ya, harus diantisipasi. kalau seandainya di negeri ini hidup tidak nyaman, ya saya rasa untuk apa bertahan di negeri ini? Ya, di negeri ini sudah hidup tidak aman ya. Bicara tidak boleh, begini tidak boleh, ya. Dapat pekerjaan susah. Ini ngapain bertahan di negeri ini? Pindah aja ke negara lain. Kalaupun Ya kan? diterima ya. Oh, karena itu tugas kita ngapain? Tugas negara melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat. Kalau seandainya rakyat sudah merasa tidak terlindungi di negeri ini, untuk apa bertahan di negeri ini kan gitu? Kalau pemerintah tidak bisa membantu mencerdaskan rakyat, untuk apa orang tinggal di sini? Kalau seandainya tinggal di sini tidak sejahtera, untuk apa tinggal di sini? Pergi aja negara lain. Nah, lalu kita tidak mau mereka pindah, ya sudah kalau gitu lindungi rakyat. Nah, makanya Cerdaskan mereka. cepat-cepatlah koreksi. Sejahterakan mereka. Buatlah kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada terciptanya sebesar kesejahteraan. Oleh karena itu bagi saya fenomena ini menurut saya adalah sebuah tanda bahwa di negeri ini pasal 33 Undang-Undang 19 sudah tidak terlaksana dengan secara baik. Bumi dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar kemakmuran rakyat. Jadi kalau pasal 33 itu dilaksanakan, rakyat pasti betah tinggal di sini. Karena dia makmur gitu kan ya. Kalau di sini sudah makmur, ngapain lagi dia pergi ke negara lain kan gitu ya. Tapi karena dia menderita negeri, ya terpaksa dia pergi ke negara lain. Lalu ketika mereka pergi ke negara lain, kita sewot gitu. Ya mulailah koreksi diri aja kita gitu. Berarti utamakan koreksi dulu. Koreksi diri kita, mengapa mereka pergi. Kan saya dengar tuh, karena dia tidak dapat pekerjaan, ya kan gitu. Gaji Ya, kalau tidak dapat pekerjaan, ngapain bertahan di sini gitu. Gaji di luar kan lebih tinggi juga. Iya, gaji di luar lebih tinggi. Berarti kan lebih sejahtera kan ya. Makanya pasal 33 itu kan amanatnya adalah untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kalau seandainya rakyat sudah makmur, ngapain lagi mereka pergi? Kalau pergi ke luar negeri, jika di sini sudah makmur, pergi ke luar negeri itu ngelancong aja tuh, turis aja. Malah udah punya uang ya buat jalan-jalan doang ya. Untuk apa kita pergi? Kan ada apa kata-kata bersayap ya. Hujan batu di negeri kita, hujan emas di negeri orang, lebih enak di negeri ini. Dan bagi saya pribadi terus terang ya, saya kalau seandainya dulu saya pernah berminat jadi duta besar ya. Tapi kalau hari ini digaji 1 miliar pun sebulan untuk itu saya tidak mau. Kenapa? Karena bagi saya negeri ini lebih indah daripada negara lain. Saya kalau pergi berkunjung ke beberapa negara, saya tidak bisa lama-lama itu, maaf saja itu ya. Paling 4 hari, 7 hari lah ya. Lebih dari itu saya sudah tidak betah ya. Karena bagi saya negeri ini jauh lebih indah daripada negeri orang gitu ya. Negeri ini bagi saya jauh lebih nyaman dari negeri orang. Gitu. Dan saya sudah menyatu feel at home di negara saya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan, pandangan Buya ini juga didengar semua oleh masyarakat Indonesia yang ada dimanapun di dunia ini, supaya tetap cinta Indonesia. Ya, tapi nanti cari uang di sana nggak apa-apa, nanti balik lagi ke Indonesia. Ya, mengapa saya seperti itu? Karena saya sudah merasa sejahtera, saya sudah merasa dilindungi, saya sudah merasa dibantu oleh pemerintah kan gitu ya. Tapi kalau ada warga negara yang tidak merasa dibegitukan, ya tentu ya dia pergi aja ya. Ya mungkin bukannya nasionalismenya rendah ya, bukan masalah nasionalisme. Dia kan sebagai pribadi berhak untuk mempertahankan dirinya kan gitu ya, supaya dia tidak mati, supaya dia tidak sakit gitu kan. Ya. Ya mudah-mudahan pemerintah juga bisa membuat program nanti supaya memberantas korupsi, supaya negara kita bisa juga mensejahterakan rakyat. Ya saya itulah intinya. Nah ini tentang tambang ini. Tentang tambang kan ini Muhammadiyah ini kan salah satu yang mendapatkan konsesi tambang batu bara waktu masih Presiden Jokowi. Ini Buya melihatnya gimana? Saya ini bingung ya menjawab ini ya. Ini udah lama dijanjikan, tapi tidak pernah kunjung terwujud. Bingung juga. Belum realisasinya. Jadi belum, di media sudah ribut gitu ya. Ya kalau saya dari NU kan sudah dapat IUP, izin usaha pertambangan sudah dapat ya. Yang namanya Muhammadiyah sampai hari ini tidak pernah. Belum dapat IUP-nya? Belum dapat juga kita sampai hari ini itu IUP-nya gitu. Jadi karena itu saya belum bisa banyak bicara tentang tambang ya. Atau karena mungkin dari pihak Muhammadiyahnya yang tidak proaktif mengurus izinnya barangkali? Kurang aktif apa saya menghubungi? Sudah aktif. Sudah sangat aktif, saya sangat aktif sekali. Tapi kan saya tidak bisa memaksa pemerintah ya untuk mengeluarkan kan. Itu kan ada sistem dan prosedurnya kan gitu. Jadi kalau seandainya mereka belum mau mengasih, ngapain? Bagaimana kita mendesak kan gitu ya? Tapi kalau seandainya IUP-nya sudah keluar, apa konsep Muhammadiyah untuk mengelola tambang ini? Apakah memang diserahkan kepada rakyat atau mengakomodasi dan banyak pekerja dari masyarakat? Ya kalau seandainya ini diserahkan kepada Muhammadiyah, maka Muhammadiyah akan kerjakan. Ya, dan Muhammadiyah sudah siap untuk mengerjakannya. Muhammadiyah sudah punya ahlinya, Muhammadiyah sudah punya tenaga. Muhammadiyah juga sudah punya uang untuk itu, gitu ya. Ya.
Cuma bagaimana saya akan bicara lebih lanjut ya. Nah, kalau seandainya dipercaya, tentu ada dua hal yang kami perhatikan. Pertama, kalau kami membuka tambang, bagaimana cara supaya masyarakat di situ tidak merasa dizolimi gitu kan ya. Diutamakan masyarakat setempat ya, yang kerja jelas saja lah, itu akan kita utamakan ya, bagaimana yang terbaik kira-kira. Itu kita ajaklah mereka bicara ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami juga dipercaya, tentu kami akan berusaha mempertahankan lingkungan hidup ya. Bagaimana cara kita bisa membuat lingkungan itu tidak rusak gitu kan ya. Dan kita juga sudah punya ahli-ahlinya untuk itu gitu kan. Nah, tapi kan ini baru dalam dataran dari sisi persiapannya kita sudah siap ya. Tapi kalau barangnya nggak pernah dikasih, bagaimana ini gitu. Bagaimana kita akan mengimplementasikannya? Apa sudah mendapat jawabannya? Kenapa sulit mendapatkan izinnya atau kenapa ini kira-kira? Atau ada persyaratan mungkin yang belum dipenuhi? Ya, itu yang tahu mereka lah, pemerintah lah ya. Tentu pihak kementerian lebih tahu gitu ya. Tapi menurut saya ya agak bingung juga saya ya. Mengapa kok urusan investasi kok selama ini? Makanya ada juga teman saya dari luar menyatakan saya kapok untuk investasi Indonesia katanya kan. Izinnya lama, susah. Kenapa? Gitu ya? Karena susah sekali, berbelit-belit katanya kan ya. Nah, jadi agak paradoks juga, kita membutuhkan investor. Tapi kita tidak meladeni mereka secara baik sehingga mereka merasa dipermain-mainkan kan gitu, sehingga mereka lari lagi gitu ya. Padahal dengan datangnya investasi kan itu akan bisa membuka peluang kerja ya. Itu akan bisa mendatangkan devisa juga kalau sana itu menyangkut tambang. Nah, ini masalah investor ini kan juga baru ini kan juga ada berita tentang investor yang sudah mau masuk, tapi karena di kawasan industri itu ada gangguan dari ormas-ormas tertentu sehingga mereka tarik diri lagi, keluar lagi. Ya, jadi sehingga keamanannya kurang. Kalau saya ya, saya punya keyakinan gini ya. Jika seandainya sumber daya alam yang kita miliki ini dikelola, dimanage secara baik dan bagi hasilnya juga bagi hasil yang berkeadilan, maka negeri ini sangat kaya. Harusnya sumber daya alam kita besar Tetapi sekali. karena tidak dimanage, tidak dikelola dan bagi hasilnya tidak fair menurut saya, lebih banyak untuk kepentingan investornya ya dan sedikit sekali untuk rakyat dan maka kan negara kayak gini. Coba bayangkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia itu di Maluku Utara, 27%. Maluku Utara? Maluku Utara, 27%. Karena banyak tambang-tambang sana nih. Banyak tambang sana kan ya. Berarti kan banyak pendapatan yang ada di sana kan gitu ya. Siapa yang menikmatin? Coba lihat rakyat nih masih miskin kan gitu ya. Jadi daerahnya juga masih pembangunannya. Jadi kesimpulan saya adalah buminya kaya, sumber daya alamnya melimpah, tapi yang menikmatin adalah segelintir orang. Sementara dalam pasal 33 kan bagi sebesar kemakmuran rakyat kan ya. Tuh rakyat jauh lah ya. Enggak usah rakyat di Jawa. Rakyat di Maluku Utara aja masih banyak yang miskin itu. Padahal di situ tambangnya luar biasa. Gitu. Jadi kalau gitu kesimpulan adalah kalau gitu manajemen kita tentang masalah yang berhubungan dengan sumber daya alam masih sangat lemah sekali. Yang pertama, yang kedua negosiasi kita dengan pihak investor ternyata masih lemah sekali gitu. Memang keinginan pemerintah kalau secara kebijakan di atas kan maunya kemudahan untuk investasi. Tapi prosedur pelaksanaan di lapangan di bawahnya itu yang menurut Buya ada hambatan kali ya. Jadi saya punya pengalaman menarik dengan investor kelas kakap dunia namanya George Soros. Jadi George Soros datang ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi tamu Profesor Din Samsudin waktu itu. Saya bilang sama George Soros, saudara George Soros, Anda ngajarin saya tentang humanisme, tapi Anda nggak humanis, saya bilang. Dia kaget. Kenapa Anda bilang saya tidak humanis? Ya Anda telah merusak negara saya, ekonomi negara saya Anda rusak, sosial seperti rakyat saya Anda rusak. Terus, kalau begitu, kalau Anda masuk orang humanis, apa solusi yang Anda tawarkan? Supaya kami bisa keluar dari masalah kami. Dia suka tiga. Pertama, transparansi katanya. Harus ada keterbukaan. Di negara ini banyak meja yang harus kami lewatin. Di situ ada angkanya, di situ ada angkanya. Setelah kami kasih angka terima, masih ada lagi angka di bawah meja itu. Sehingga sangat sulit bagi kami untuk menghitung berapa total investasi. Malah lebih besar angka yang di bawah kali ya. Kami tidak bisa menghitung berapa total investasi, sehingga kalau tidak bisa kami menghitung total cost, tidak bisa kami menghitung berapa total profit karena itu harus di total revenue dikurangi total cost dapatlah profit ya. Total profit kan gitu ya. Ini tidak bisa dihitung gitu ya kan. Karena itu kebanyakan kami itu mundur katanya, karena tidak tahu hitung-hitungannya gitu. Itu kan praktek-praktek kolusi dan kolusi itu ya. Terus yang kedua apa? Ini kan baru kan ketiga tadi. Itu yang pertama. Yang kedua katanya adalah
stability. Ya, jangan kami udah investasi lalu Anda bakar-bakar bakar ban di depan enggak bisa, enggak tenang kami bekerja katanya. Benar juga kan gitu ya. Yang ketiga law enforcement. Penegakan hukum. Tapi setelah saya pelajari mereka itu baru mau investasi kalau hukum itu sudah sesuai dengan keinginan mereka. Jadi sebelum dia investasi dia minta undang-undang yang ada dirubah dulu, disiapkan dulu gitu. Gitu. Nanti kalau sudah sesuai dengan seleranya baru dia masuk. Nah, dan nanti kalau seandainya ada pelanggaran terhadap undang-undang yang ada itu, maka dia minta undang-undang ini supaya ditegakkan, hukum ini ditegakkan. Jadi hukum yang ingin dia tegakkan, hukum yang sudah sesuai dengan selera dia. Oh, tapi sama cocok nggak untuk Indonesia? Belum tentu. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah kan gitu ya. Nah, jadi kesannya law enforcement bagus gitu ya, tapi law yang mana yang akan ditegakkan? Yaitu law yang sudah berpihak kepada mereka, law yang sudah sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini juga kayak undang-undang omnibus law ya. Nah, ini gimana menurut undang-undang omnibus law itu kan lebih berpihak kepada keinginan mereka kan, bukan berpihak kepada rakyat kan gitu ya. Nah, jadi kayaknya mereka-mereka itu baru mau investasi kalau seandainya undang-undang yang akan diberlakukan itu adalah undang-undang yang sesuai dengan selera mereka. Jadi menurut saya itu tidak fair juga. Gitu ya. Jangan sampai merugikan negara Indonesia gitu ya. Kalau masih win-win solution sih oke-oke aja. Dalam kesimpulan saya, mengapa negara kita masih kayak begini? Karena undang-undang yang ada di negeri ini lebih banyak menguntungkan investor, lebih banyak menguntungkan pemilik kapital daripada menguntungkan rakyat. Sehingga akibatnya rakyat hidupnya masih seperti sekarang gitu. Oleh karena itu menurut saya diperlukan seorang pemimpin yang berani bersikap, yang berani mengambil tindakan dan kebijakan yang kira-kira ya di sana untung, di sini untung, di sana senang, di sini senang gitu. Investornya senang, tapi rakyat juga senang gitu. Jangan hanya investor sekarang senang, lalu rakyat nggak senang, jangan seperti itu. Tapi juga jangan hanya rakyat senang, investornya nggak senang, jangan seperti itu. Gitu. Nah, oleh karena itu harus dicari, dibicarakan betul secara baik, kira-kira seperti apa itu. Ya, juga banyak juga yang orang sinyalnya kan laporan dari hasil tambang, jumlahnya itu kadang-kadang juga tidak sesuai dengan kenyataan sehingga pendapatan pajak bisa berkurang ya. Iya betul Pak. Ya masih ada oknum seperti itulah. Iya betul. Buya, ini tentang Presiden Prabowo yang dari latar belakang militer. Nah kalau Buya melihat kira-kira Pak Prabowo ini bisa menjadi seorang presiden yang mengakomodasi kritikan-kritikan dari masyarakat atau tidak menurut Buya? Ya kita belum bisa menilai ya. Karena memang belum banyak kritik yang disampaikan kepada beliau ya. Tapi nanti kita lihat saja dalam perjalanan waktu, apakah beliau akan siap mendapat dan menerima kritik atau tidak. Ya. Nah, dan sekarang kan sudah mulai ada demo-demo kan ya. Itu kan intinya kan kritik ya. Nah, kira-kira bagaimana nanti kita lihat Pak Prabowo mensikapi demo-demo ini gitu. Tapi bagi saya ya, kalau seandainya Pak Prabowo itu konsisten saya dengan Pancasila dan konstitusi, maka menurut saya kritik itu tidak akan berarti ya. Kalau kritik yang akan menjatuhkan beliau tidak akan ada. Tapi yang penting kritik itu membangun ya. Kritik itu menurut saya membangun ya. Cuma penyampaian, cara penyampaian mungkin barangkali yang perlu diapakan di diskusi. Oleh itu bagi saya ada yang menarik ya. Ini terjadi pada zaman Pak Jokowi. Periode pertama itu ada sebuah dewan namanya Dewan Kerukunan Nasional. Ketuanya Pak Wiranto, sekretarisnya Pak Jimli Asidiki. Gitu. Nah, jadi di dewan itu tugasnya adalah kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, ada kritik-kritik itu dibawa ke situ, digodok secara bersama-sama gitu ya, didiskusikan gitu. Jadi kalau ada tesa, ada antitesa gitu, ada dicari sintesanya gitu. Nah, cuma sayang itu juga tidak berjalan dengan baik ya. Dan kemudian pada periode kedua tidak dibuat lagi oleh Pak Jokowi. Dan menurut saya memang dewan itu tidak perlu ya kalau seandainya DPR berfungsi secara baik gitu ya. Tapi kan DPR tidak berfungsi secara baik ini ya. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dewan yang mewakili rakyat. Mereka di sana itu kan mewakili rakyat kan ya. Tapi setelah mereka duduk di DPR kan mereka tidak mewakili rakyat lagi gitu ya. Dia lebih mewakili ketua umum partainya. Jadi kalau seandainya ada benturan misalkan antara keinginan rakyat dengan keinginan ketua umum partai, kira-kira yang mana yang akan diikutin oleh anggota DPR? Coba deh. Harus sesuai dengan tentu akan diikutinya ketua umumnya kan gitu ya. Jadi kesimpulan saya ya kalau begitu demokrasi di negeri kita ini agak aneh juga ya gitu. Bukannya dia itu memperjuangkan rakyat, memperjuangkan konstituennya, tapi dia membela
pimpinan partainya gitu kan. Sehingga akhirnya ya kayak kader jenggot, jadi jenggot itu kan akarnya ke atas kan ya. Seperti kayak pohon ya, akarnya menunjang ke bawah gitu sehingga kokoh. Kalau jenggot akarnya ke atas. Jadi para politisi ini saya lihat udah kayak kader jenggot semua nih gitu, akarnya ke atas gitu ya. Ya berarti kalau gitu kita harapkan ketua umum partai yang memang menerima aspirasi rakyat. Iya semestinya kan begitu ya, semestinya kan begitu. Cuma rakyat ini kan suka pelupa ya. Begitu aspirasi mereka tidak dikanalisasi, mereka marah. Tapi begitu pemilu mereka lupa lagi hal-hal yang apa dilakukan oleh para politisi sehingga akhirnya pilih lagi itu kan gitu kan. Nah itu yang memang kita perlu edukasi. Dan juga dengan sebagian rakyat yang menerima serangan Fadil itu kan. Ya itulah makanya kan jadi akhirnya yang menentukan di negeri ini adalah uang ya kan biasanya. Bukan ide, bukan gagasan, bukan ideologi ya. Ya makanya memang negara perlu supaya rakyat itu sejahtera, edukasinya tercapai dengan baik sehingga bisa memilih dengan bijak gitu ya harusnya. Lebih tepat ya. Bisa begitu Pak. Nah ini Buya kan tadi ada hashtag tentang kabur aja dulu, udah Buya jelaskan. Nah sekarang ada lagi satu hashtag Indonesia gelap ini ya. Ini supaya jangan sampai masyarakat kita itu pesimis, Buya gimana memberikan semangat ini kepada masyarakat? Kalau bagi saya jika seandainya sudah keluar kata-kata Indonesia gelap ya, maka harus ada pelita yang datang. Gitu. Nah itu dia. Dan pelita itu adalah pemerintah itu. Pelita itu harus pemerintah. Oleh itu kebijakan-kebijakan pemerintah adalah kebijakan-kebijakan yang mencerahkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang menerangi gitu ya. Kalau hari ini kesannya yang ditangkap oleh masyarakat ini bukannya mencerahkan, bukannya menerangi, tapi menggelapkan gitu. Sehingga akhirnya rakyat kebingungan akan melangkah kemana, akan berjalan kemana gitu kan. Makanya saya sangat berharap sekali ya supaya pemerintah ya terbuka terhadap kritik gitu ya. Kemudian kedua pemerintah juga siap untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan-kebijakannya supaya betul-betul sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi bagi saya. So kalau seandainya Pancasila dan Konstitusi ini betul-betul dilaksanakan dengan baik terutama oleh pihak pemerintah ya, maka negeri ini menurut saya akan aman gitu. Karena saya yakin dan percaya seperti dalam bidang ekonomi misalkan ya. Emangnya sistem ekonomi apa yang dianut oleh negara ini atau yang diamanatkan oleh konstitusi? Kan sistem ekonomi Pancasila. Ya, sistem ekonomi berketuhanan yang menyupport manusia, sistem ekonomi yang mendorong terciptanya persatuan kesatuan, sistem ekonomi yang mendapatkan musyawarah, sistem ekonomi yang berorientasi kepada terciptanya keadilan sosial kan gitu ya. Tapi yang terjadi adalah faktanya apa? Sistem ekonomi liberalisme kapitalisme kan. Tuh. Sehingga akibatnya yang kaya tambah kaya, yang miskin berisu-isu jalannya kan gitu sehingga kesenjangan menjadi semakin tajam gitu kan. Nah, ini akan membuat mata rakyat ya menjadi gelap jadinya ya. Dan pesimis jadinya. Menjadi pesimis tadinya. Iya, menjadi pesimis jadinya kan gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya ya sebenarnya di awal-awal pemerintahan Prabowo ini dari pidato-pidato ini ada harapan loh ya. Seperti yang Bu Yata bilang tadi. Iya, ada harapan gitu. Cuma pertanyaan ini omon-omon saja itu kemana nih kan gitu ya. Kalau Pak Prabowo kan mengatakan omon-omon ya. Jangan-jangan nih kata omon-omon ini juga terjadi pada diri Pak Prabowo sendiri gitu. Oleh karena itu saya betul-betul wanti-wanti sama pembantu-pembantu beliau yang menteri-menteri ini supaya apa yang disampaikan oleh Prabowo itu sudah mencerahkan dan memberikan harapan kepada rakyat. Jangan sampai rakyat kecewa gitu. Oleh karena itu para menteri ini harus bisa secara bijaksana mengimplementasikan dan secara serius mengimplementasi apa yang disampaikan oleh Prabowo. Kan mereka pembantu Prabowo kan. Mereka menteri-menteri kan membantu presiden gitu. Jangan sampai para menteri ini tidak membantu presiden dalam mewujudkan apa yang sudah disampaikan oleh presiden sendiri gitu. Ya, kita harapkan mereka bisa kerja maksimal ya. Karena gagasan ekonomi pro rakyat itu adalah gagasan yang memang sudah diciptakan selama ini yang belum terwujud ya. Dan orang berharap supaya di era Prabowo ini itu bisa mewujud, bisa terimplementasi gitu. Itu harapan orang ya. Tiba-tiba tidak terjadi kan gitu ya. Lalu masyarakat bilang ini kok Pak Prabowo omon-omon saya berarti nanti trust. Kepercayaan masyarakat pada Prabowo akan menurun. Dan saya takut juga tuh. Ini kan bisa Prabowo tidak sampai akhir masa jabatannya udah turun itu. Tapi kan ini masih baru 100 hari Bu ya. Jadi mungkin kesempatan itu kita masih optimis lah lihat Pak Prabowo ini supaya bisa mewujudkan. Iya, tapi tidak hanya bisa sekedar mengucapkan optimisme ya. Harus ada langkah-langkah konkret gitu ya. Dan saya akan percaya ya kalau Pak Prabowo dari nawaitunya dan saya lihat dia tulus ya untuk. Kan ada astacita ini yang dibuat Prabowo. Saya melihat dia memang tulus ya. Dia memang ingin membuat kebijakan yang pro rakyat itu memang. Cuma kan untuk membuat kebijakan itu kan perlu ada
kerjasama yang bagus di antara para menterinya gitu ya. Sehingga gagasan perubahan itu tidak hanya ada di langit tapi juga membumi. Iya, gitu. betul. Saya mudah-mudahan insya Allah lah ya kita doakan supaya Pak Prabowo bisa melaksanakan ide-ide dan gagasan-gagasannya sehingga negeri ini menurut saya ya bisa akan lebih baik dari masa-masa sebelumnya kita harapkan. Ya, terima kasih Bu Anwar Abbas atas waktu dan tempatnya yang luar biasa ini. Ya, luar biasa. Terima kasih. Sobat setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Buya Anwar Abbas. Semoga apa yang beliau sampaikan, pandangan-pandangan beliau yang luar biasa, yang kritis, bisa menjadi cermin bagi pemerintah untuk koreksi diri, supaya bisa memajukan semua bidang untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing, hanya di SR On, Edition Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.